Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Alhamdulillahirabbil alamin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat, nikmat serta anugerah yang telah Allah berikan kepada kita semua. Sekarang masih diberi kesempatan untuk melakukan proses perkuliahan dengan mata kuliah pengembangan dan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Adapun pembahasan pada hari ini yaitu mengenai konsep dasar pengembangan dan inovasi kurikulum PAI. Sebelum kelompok kami menyampaikan materi, maka izinkanlah terlebih dahulu bagi kelompok kami untuk memperkenalkan diri. Kelompok kami dari kelompok 1 yang beranggotakan Ahmad Yusuf, kemudian Ramdan Solihin, Sahal Mahfuz, dan Fitri Nurdiani. Adapun rumusan masalah yang terdapat pada pembahasan kali ini yaitu pertama, bagaimana pengertian kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kedua, bagaimana karakteristik kurikulum pendidikan agama Islam. Yang ketiga, apa saja objek kajian kurikulum pendidikan agama Islam. Yang keempat, bagaimana pengertian pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam. Yang kelima, bagaimana pengertian inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Yang keenam, bagaimana tujuan pengembangan dan inovasi kurikulum pendidikan agama Islam. Dan yang ketujuh, bagaimana strategi pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam dalam menghadapi pandemi. Pengertian kurikulum PAI yaitu pada tahun 1955 istilah kurikulum dipakai dalam bidang pendidikan dengan arti sejumlah mata pelajaran dalam suatu perguruan. Dalam kampus Webster tahun 1856, kurikulum diartikan dua macam, yaitu yang pertama, sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau dipelajari siswa di sekolah atau perguruan tinggi untuk memperoleh ijazah tertentu. Yang kedua, sejumlah mata pelajaran yang ditawarkan oleh suatu lembaga pendidikan atau jurusan. Kurikulum juga yaitu adalah seperangkat perencanaan dan media untuk mengantar lembaga pendidikan dalam mewujudkan tujuan pendidikan yang diinginkan. Menurut Muhammad Omar Muhammad Al-Qami Al-Syaibani, kurikulum pendidikan Islam dikenal dengan istilah manhaj yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka. Yang selanjutnya, karakteristik kurikulum pendidikan. Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama. Segala yang diajarkan dan diamalkan harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah serta ijtihad para ulama dengan karakteristiknya, yaitu mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, fisiologi, sosial, dan spiritual. Menurut Al-Qami Al-Syaibani, ada 5 ciri kurikulum pendidikan Islam, yaitu yang pertama, menonjolkan tujuan agama dan akhlak pada berbagai tujuan-tujuan dan dukungan. Yang kedua, metode-metode, alat-alat, dan teknik-teknik yang bercorak agama. Yang ketiga, meluas cakupnya dan menyeluruh kandungannya. Yang keempat, bersikap seimbang di antara berbagai ilmu yang dikandung dalam kurikulum yang akan digunakan. Selain itu juga seimbang antara pengetahuan yang berguna bagi pengembangan individual dan sosial. Yang kelima, bersikap menyeluruh dalam menata seluruh mata pelajaran yang diperlukan oleh anak didik. Kurikulum yang disusun harus sesuai dengan niat dan bakat peserta. Kajian kurikulum PAI. Kurikulum PAI
mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara lain. 1. Hubungan manusia dan Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sejauh mana kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melaksanakan segala kewajiban yang diperintahnya, dan sesaat kita telah mengetahui segala dalam Islam. Dalam kehidupan sehari-hari, banyak ayat-ayat Al-Quran maupun hadis Nabi yang menegaskan kewajiban seorang hambanya dengan Sang Khalik, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2. Hubungan manusia dan manusia. Apakah kita seorang muslim yang telah menjadikan orang lain merasa tentram? Berapa dekat kita, sejauh mana hak-hak orang lain yang telah kita tunaikan? Jangan sampai merugikan, apalagi mendolimi atau menganiaya hak-hak orang lain. 3. Hubungan manusia dengan makhluk lain dan lingkungan alam sekitar. Kita sebagai khalifah di bumi tentu mempunyai tugas dan tanggung jawab mengelola dan melestarikan alam dan memakmurkan bumi. Jangan sampai alam dan makhluk lainnya terpendam dan terusik karena keberadaan kita yang akibatnya akan kembali kepada manusia itu sendiri. 4. Hubungan manusia dan dengan dirinya sendiri. Berhak dengan dirinya sendiri, menghargai orang lain terhadap diri kita sangat tergantung kepada jauh mana kita menghargai, atau dengan kata lain berakhlak kepada diri sendiri. 6. Pengertian pengembangan kurikulum PAI. Pengembangan kurikulum PAI adalah kegiatan untuk menghasilkan kurikulum baru. Langkah-langkah penyusunan kurikulum atas dasar hasil penilaian yang dilaksanakan selama periode tertentu. Pengembangan kurikulum berarti berubah dan beralih total dari saat kurikulum ke kurikulum lainnya, dan perubahan ini berlangsung dalam waktu panjang. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam PAI dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum, proses yang mengikutkan satu komponen dengan komponen lainnya untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam PAI yang lebih baik. Pengertian inovasi kurikulum PAI. Inovasi kurikulum pendidikan agama Islam atau PAI dapat diartikan sebagai satu kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, dua proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang lebih baik, tiga kegiatan penyusunan atau desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI. Tujuan kurikulum PAI. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Khalik dengan sikap dan kepribadian bulat, menyerahkan diri kepadanya dan segala aspek kehidupannya dalam rangka mencari keriduannya. Tujuan pengembangan kurikulum yaitu untuk merumuskan suatu proses dinamika yang dapat menjawab tantangan terhadap tuntutan perubahan yang terjadi dan bersifat umum, seperti
seperti yang terjadi saat ini, di mana muncul wabah pandemi COVID-19 yang menuntut pihak-pihak yang bekerja dalam lingkungan pendidikan harus mampu menyelesaikan persoalan-persoalan yang terjadi di lingkungan pendidikan semasa pandemi agar proses pembelajaran terus berjalan. Pengembangan kurikulum di masa pandemi. Strategi pengembangan kurikulum di masa pandemi dapat memanfaatkan teknologi, salah satunya dengan sistem pembelajaran daring. Beberapa inovasi berikut dapat menjadi solusi dalam optimalisasi media ajar pada mata kuliah agama Islam di masa pandemi, yaitu 1. Melakukan inovasi pada kegiatan intrakurikuler pembelajaran agama Islam yang dilaksanakan secara daring, materi yang disesuaikan dengan rancangan pembelajaran atau kurikulum yang sudah disusun pemerintah. Artinya, tidak ada materi yang berubah selama pelaksanaan pembelajaran secara daring. Materi yang diberikan tetap sama, hanya saja berubah dalam level materinya. Inovasi kegiatan intrakurikuler. Kedua, melakukan inovasi pada kegiatan ekstrakurikuler. Dalam hal ini, kerjasama orang tua dengan pendidik merupakan kunci keberhasilan pembelajaran jarak jauh. Peran orang tua sebagai controlling, fasilitator, evaluator harus dioptimalkan. Fungsinya agar relasi antara pendidik dengan orang tua dapat mendorong munculnya kemampuan tertentu dari pembelajaran yang disampaikan pendidik, untuk selanjutnya mendukung terselenggaranya model pembelajaran jarak jauh. Kesimpulan, kurikulum pendidikan Islam dikenal dengan istilah manhaj, yang berarti jalan terang yang dilalui oleh pendidik bersama anak didiknya untuk mengembangkan pengetahuan, keterampilan, dan sikap mereka sebagaimana kepahaman kebanyakan masyarakat. Tetapi pendidikan Islam itu sebenarnya mempunyai jangkauan yang lebih luas, meliputi semua cabang ilmu pengetahuan yang dibenarkan oleh agama Islam. Ciri-ciri umum kurikulum pendidikan Islam adalah agama dan akhlak merupakan tujuan utama segala yang diajarkan dan diamalkan. Harus berdasarkan pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta ijtihad para ulama dengan karakteristiknya, yaitu mempertahankan pengembangan dan bimbingan terhadap semua aspek pribadi siswa dari segi intelektual, psikologi, sosial, dan spiritual. Kurikulum pendidikan agama Islam mencakup usaha untuk mewujudkan keharmonisan, keserasian, kesesuaian, dan keseimbangan antara hubungan manusia dan Sang Pencipta, hubungan manusia dengan sesama manusia. Pengembangan kurikulum pendidikan agama Islam (PAI) dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengkaitkan satu komponen dengan komponen lain untuk menghasilkan kurikulum pendidikan agama Islam yang lebih baik. Inovasi kurikulum pendidikan agama Islam dapat diartikan sebagai kegiatan menghasilkan kurikulum PAI, proses yang mengaitkan satu komponen dengan yang lainnya untuk menghasilkan kurikulum PAI yang baik, kegiatan penyusunan desain, pelaksanaan, penilaian, dan penyempurnaan kurikulum PAI. Tujuan pendidikan Islam adalah untuk merealisasikan manusia muslim yang beriman, bertakwa, dan berilmu pengetahuan yang mampu mengabdikan dirinya kepada Sang Kholik dengan sikap dan kepribadian bulat, menyerahkan diri kepadanya dalam segala aspek kehidupannya dalam rangka mencari keriduannya. Rumusan tujuan pendidikan Islam sangatlah relevan dengan rumusan tujuan pendidikan nasional. Para pendidik tidak boleh hilang kreativitas dan inovasi dalam mengatasi problema yang ada. Solusi ini dimulai dari peran keluarga untuk lebih dioptimalkan, karena pendidikan bukan hanya tanggung jawab sekolah dan lembaga pendidikan, namun setiap keluarga berperan dalam membantu dan bertanggung jawab atas pendidikan anaknya. Mungkin seperti itu presentasi yang kelompok kami dapat sampaikan. Apabila ada kekurangan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.